Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS, yaitu bab 2 pertemuan kedua tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah subbab pembahasannya tentang hak dan kewajiban pada norma. Baik. Ada peta konsepnya, di mana peta konsep di bab 2 ini Bapak mengingatkan kembali ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang norma masyarakat, yang kedua hak dan kewajiban pada norma, yang ketiga undang-undang dasar sebagai hukum tertulis, yang keempat adalah perumusan dan pengesahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, video sebelumnya sudah Bapak bahas, yaitu tentang norma masyarakat, sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bareng atau Bapak akan bahas materinya tentang hak dan kewajiban pada norma. Nah, setiap norma selalu mengandung hak dan juga mengandung kewajiban. Sekali lagi, bahwasanya setiap norma selalu mengandung hak dan juga mengandung kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Nah, seperti yang terjadi pada belajar di sekolah, ada beberapa aturan atau norma sekolah yang mengharuskan setiap siswa, misalnya tiba di sekolah itu sebelum pukul 7. Setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya atau sampai pembelajaran terakhir ya, atau pelajaran terakhir. Nah, semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena bimbingan itu merupakan hak yang harus diperoleh oleh siswanya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, ya. Jadi sekali lagi, secara ringkas bahwasanya hak itu dapat dijelaskan adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Seperti di sekolah ada hal yang harus diperoleh dan ada hal yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku itu adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Maka dengan demikian, milik atau punya atau juga berwenang itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh oleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada manusia yang boleh digertak, dikasari, atau dilecehkan dengan alasan apapun. Nah, yang selanjutnya bahwasannya ada contoh manfaat dari sebuah norma. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari norma atau aturan yang dibuat, karena manfaat norma itu merupakan haknya. Bila seseorang belum memperoleh manfaat dari suatu norma, maka orang itu berhak untuk memintanya. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat, ya. Jadi ada juga hak yang sudah ada, tadi disebut juga dengan HAM.
Nah, nilai HAM itu mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada orang atau tidak ada manusia yang boleh digertak, terus juga dikasari, atau dilecehkan dengan alasan apapun. Nah, yang selanjutnya pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma ini atau dalam norma itu yang berlaku. Lalu, kewajiban pun dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban kepada alam. Nah, 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan. Sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut juga dengan Trihita Karana. Artinya 3 penyebab kebahagiaan. Lalu yang pertama, kewajiban kepada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama, ya, dalam setiap agama yang berlaku. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kewajiban pada sesama manusia. Nah, berhubungan dengan soal sopan santun dalam kesusilaan, ya, dan kesusilaan. Jadi kesusilaan itu adalah norma yang berasalkan hati nurani atau norma yang berasal suara hati nurani manusia. Yang ketiga, adapun kewajiban pada alam yaitu berkaitan dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan serta dengan norma hukum. Nah, itu 3 kewajiban atau kewajiban itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama tadi kewajiban pada Tuhan, yang kedua pada sesama manusia, dan yang ketiga adalah pada alam sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan hak dan kewajiban norma. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal atau hak-hak orang lain. Nah, selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban sendiri atas orang lain. Nah, pemenuhan hak dan kewajiban, langkah yang pertama itu adalah penuhi terlebih dahulu hak orang lain, baru nanti hak kita akan dipenuhi oleh orang lain juga. Lalu yang selanjutnya adalah jalankan semua kewajiban, dan yang terakhir adalah minta hak diri sendiri, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan menuntut hak terlebih dahulu, melainkan harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya ketika di kelas atau ketika di sekolah, maka kewajiban kalian adalah untuk belajar, ya. Nah, lalu kalian minta hak kepada guru kalian, yaitu untuk mendapatkan nilai atau untuk mendapatkan bimbingan, ya. Nah, itu salah satu contoh penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ada banyak penerapan hak dan kewajiban di berbagai lingkungan, baik di masyarakat, di keluarga, dan di berbangsa dan bernegara. Oke, untuk materi kita dicukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.